Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat PVTPP dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara PVTPP On Talk Series 77. PVT On Talk hari ini akan membahas tentang aplikasi Apply PVT tahap 2 atau New Version yang sudah bisa digunakan per tanggal 11 November 2025 yang lalu. Nah, Sobat PVTPP, sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan dengarkan opening speech dari Ketua Kelompok PVT, Ibu Nurdini Hadijah SPMP yang sudah hadir bersama kita secara online. Halo, selamat siang Bu Dini. Apakah sudah bergabung bersama kita di sini? Tes. Baik, kita tunggu sebentar. Untuk Ketua Kelompok PVT akan membuka POT kita pada siang hari ini. Udah masuk ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Adel, apakah suara saya sudah terdengar? ya sudah terdengar Bu. Baik, terima kasih. Baik, Eh, kepada Ibu Dini waktu dan tempat kami persilahkan. baik, terima kasih Bu Adel, Bu Nina, dan Bapak Ibu semua yang sudah menyelenggarakan kembali PVT-PP On Talk sebagai suatu wadah untuk kami men-sharing informasi terbaru untuk layanan yang kami berikan kepada seluruh pemangku kepentingan layanan PVT-PP. Pada hari ini Bapak Ibu, Alhamdulillah kami ingin menyampaikan bahwa Apply PVT, yaitu aplikasi layanan permohonan khusus PVT, sudah kami perbarui. Tentu saja menjadi tanggung jawab kami untuk terus memperbaiki, meningkatkan layanan. Salah satunya adalah, mohon maaf, salah utamanya adalah untuk layanan digitalisasi alur permohonan hak PVT. Jadi beberapa pembaruan yang kami lakukan di aplikasi PVT ini untuk membantu Bapak Ibu semua untuk lebih mengerti bagaimana proses yang terjadi selama permohonan Bapak Ibu kami tindak lanjuti, juga lebih mempermudah dan memodernisasi output hasil akhirnya. Salah satunya adalah nanti yang utama outputnya kita sudah sertifikat digital, jadi elektronik sertifikat, dan tanda tangannya sudah TTE. Kami berusaha memperbaiki juga keamanan dari aplikasi kami, jadi insya Allah semuanya akan lebih baik di tahun ini dan ke depannya. Selain itu, untuk keterbukaan Bapak Ibu juga nanti akan bisa melihat di mana tahapan-tahapan proses permohonan yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian ada pendetailan khusus untuk di pemeriksaan substantif, yaitu proses yang paling lama di dalam layanan kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti, eh, kalaupun lama, lamanya di mana, dan cepat insya Allah sampai mana, seperti itu. Kami juga memberikan notifikasi pada pembaruan aplikasi kali ini. Jadi Bapak Ibu mohon bisa lebih sering mengecek emailnya karena notifikasi kami masuk ke dalam email Bapak Ibu semua yang didaftarkan di awal pada saat pendaftaran akun. Seperti itu. Melalui sesi-sesi ini, semoga Bapak Ibu bisa lebih mengerti selain pembaharuan, apa saja kelebihan-kelebihan dari pembaruan yang tadi saya sebutkan. Karena ada juga nanti yang secara lebih detail akan disampaikan oleh narasumber, Ibu Dr. Nina selaku Ketua Tim PVT. Kemudian nanti pada akhirnya kami akan bermuara di iuran tahunan yang sebelumnya mungkin belum terlalu sempurna. Di pembaruan kali ini notifikasinya sudah masuk ke iuran tahunan dan Bapak Ibu bisa masuk dalam satu aplikasi yang sama mulai dari awal permohonan sampai penerbitan sertifikat dan juga iuran tahunan seperti itu. Jadi Bapak Ibu intinya demi kemudahan Bapak Ibu semua kami selalu berusaha memperbarui layanan kami. Silahkan dikulik aplikasinya selama sesi ini, ditanyakan sedetail-detailnya kepada narasumber sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan baik dan mengajukan permohonan hak PVT-nya kepada kami. Demikian mungkin pemaparan dari saya, Ibu Adel. Silahkan dimulai dan selamat menikmati Bapak Ibu. Semoga menambah wawasan dan juga
eh, keinginan untuk mengajukan hak PVT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini telah bersedia memberikan opening speech pada kegiatan POT kita hari ini. Baik Sobat PVTPP, sekarang kita langsung saja masuk ke sesi materi dan telah hadir di sebelah saya Ketua Tim Kerja Pengelolaan PVT yaitu Dr. Nina Agusti SPMP. Selamat siang Bu Nina. Selamat siang, Mbak Ade. Oke, kepada Ibu Nina langsung saja ya Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Sobat PVTPP. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok substansi perlindungan varietas tanaman. Pada seri ke-77 ini kita akan mengupas tuntas aplikasi Apply VVT yang sebenarnya sudah mulai berlaku per 1 Januari 2025 ya, Pak Adel. Namun seiring berjalannya waktu, kami terus mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pengguna layanan kami, sehingga kami melakukan upgrading dari aplikasi yang sudah berjalan sekarang. Nah, apa saja yang nanti akan berubah? Sebagian sudah di-spill ya sama Bu Nurdini tadi. Nanti kita akan mencoba mempelajari lebih lanjut bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Silakan di-share materinya. Ya, baik. Langsung saja. Kita sebagai instansi pemerintah ya Bu Adel ya, segala sesuatu yang menjadi dasar dari kegiatan kita termasuk dalam pelayanan publik, permohonan hak PVT ini tetap berlandaskan kepada regulasi. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau sistem perlindungan varietas tanaman itu base regulasi utamanya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian diperinci lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Nah, di Permentan ini ada 16 format formulir yang kita gunakan dalam proses mulai dari permohonan sampai terbitnya sertifikat. Nah, ini kami pandang perlu dilakukan penyederhanaan dan juga kemudahan bagi para pengguna layanan. Salah satunya yaitu dengan cara digitalisasi. Next. Nah, tujuannya melakukan digitalisasi ini adalah untuk efisiensi, penyederhanaan prosedur, meminimalisasi birokrasi, waktu, dan prosesnya, sekaligus juga untuk efisiensi biaya. Dan dengan digital ini, dengan menggunakan aplikasi, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, tentu saja para pengguna lainnya juga bisa mengecek statusnya di dalam aplikasi secara real time, sehingga kami berharap layanan publik kami di kelompok PVT ini dapat lebih cepat, aman, dan efisien. Dan jangan lupa bahwa alamat aplikasi kami adalah applypvt.pertanian.go.id. Jangan sampai salah ya. Iya. Seringkali banyak yang terbalik. Betul. Jadi layanan di kantor kami itu ada perlindungan, pendaftaran, dan pelepasan. Nah, masing-masing itu punya aplikasinya sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran varietas lokal itu menggunakan ap-pvt.pertanian.go.id. Kemudian untuk pelepasan itu ada namanya si petasan, itu pvt.pertanian.go.id. Jadi memang mirip-mirip ya. Betul. Tapi mungkin para pengguna layan bisa memperhatikan bahwa kalau untuk permohonan HPVT itu menggunakan applypvt.pertanian.go.id. Begitu ya. Next. Jadi sedikit mengulas nih perjalanan dari sistem permohonan hak PVT kita ya, Mbak Adel ya. Dulu pada waktu awal layanan kita masih manual, pemohon datang ke kantor membawa bukti fisik, dokumen dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2011 sudah mulai diperbolehkan mengirim melalui email. Begitu ya. Kemudian tahun 2020 kami sempat membuat aplikasi PVT, tapi pada saat itu masih sangat sederhana dan belum sampai 1 tahun sudah kena cyber ya, serangan cyber di domain pertanian.go.id, sehingga
aplikasi tersebut tidak bisa lagi digunakan. Mm-mm. Nah, mulai 2021 sampai dengan 2024, aplikasi masih dijalankan melalui manual maupun melalui email. Nah, tahun 2024 kami mulai membangun aplikasi dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2025. 2025. Jadi sejak tanggal tersebut kita sudah Kita full udah online online, ya, ya. betul. Berikutnya, nah untuk aplikasi ini masih menjalankan proses bisnisnya sama dengan yang manual, hanya pada pelaksanaannya lebih efisien begitu ya, Iya. lebih cepat. Kalau dilihat diagramnya mungkin terlihat rumit ya, tapi sebenarnya proses bisnis ini ada 6 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu untuk kegiatan penerimaan pengajuan permohonan hak PVT, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dan persyaratannya, setelah itu pengumuman selama 6 bulan, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif atau uji bus ya, yang biasanya kita sebut uji bus, baru unik, seragam, dan stabil. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan oleh Kepala Pusat PVT-PP tentang pemberian maupun penolakan hak PVT. Setelah itu adalah pembayaran iuran tahunan dan pemantauan kewajiban pemegang hak PVT. Untuk apply PVT sendiri, seperti yang sudah kami sampaikan, mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2025, dan sampai dengan kemarin sudah menerima 85 permohonan hak PVT, yang 34 diantaranya sudah masuk ke dalam masa pemeriksaan substantif. Artinya bahwa sistem ini sudah mulai berjalan dengan baik, para pemohon juga menyambut baik dan merespon dengan baik dengan menggunakan aplikasi ini untuk mengajukan permohonan hak PVT-nya. Begitu. Lalu apa saja yang kita kerjakan di aplikasi tahap 2 ini? Bisa disampaikan secara ringkasnya nanti untuk rinciannya di step berikutnya ya. Mbak Adel. Ada beberapa yang berubah. Yang pertama adalah tampilan mukanya. Jadi kalau dulu itu hanya kotak-kotak saja, sekarang lebih cantik gitu ya. Mungkin Karena kalau dulu kebetulan juga loginnya di atas itu ya iya, kecil ya. loginnya tidak terlihat. Sekarang halaman loginnya. login sudah kelihatan eye-catching gitu ya. Jadi bisa langsung diproses. Nah, kalau misalnya Sobat PVT-PP perhatikan di sebelah kiri, itu nanti akan ada informasi terkait sertifikat HPVT terbaru yang keluar maupun sertifikat yang mohon maaf permohonan permohonan yang sudah mendapatkan perlindungan sementara. Artinya dia sudah di dalam masa pengumuman di situ. Nanti akan terus bergulir untuk permohonan yang paling baru gitu. Nanti di sebelah kanan bisa dilihat ada login page-nya. Kemudian yang lain adalah penambahan validasi OTP pada saat pembuatan akun. Jadi kalau sebelumnya itu verifikasi akun dilakukan oleh admin secara manual. Nah, kalau sekarang sekaligus memvalidasi email yang dipakai itu bahwa emailnya aktif, itu dilakukan dengan otomatis melalui OTP gitu yang dikirimkan kepada email si pembuat akun untuk dimasukkan pada saat proses registrasi. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi admin Iya, gimana gitu ya. Kalau adminnya mungkin sedang dinas luar atau bagaimana gitu ya, agak Belum lama. buka aplikasi apa Betul gimana? ya, atau belum membuka aplikasi. Kalau sekarang bisa langsung gitu, biar lebih cepat. cepat ya. Kemudian, nah ini yang diminta oleh banyak pengguna layanan ya, pengguna aplikasi ini, bahwa ada penambahan fitur draft pada permohonan. Kalau yang dulu, yang existing sebelumnya, itu pemohon harus mengajukan kode billing dulu untuk satu varietas, kemudian mengisi formulir, kemudian mensubmit. Jadi satu persatu gitu, Mbak Adel. Nah itu dianggap tidak efektif ya, karena biasanya ada banyak pemohon itu ingin mengajukan lebih dari satu permohonan. Sekaligus jadi ya. Sekaligus. Jadi sekarang kita tambahkan di sini ada fitur draft untuk pemohon hak PVT bisa melakukan drafting terlebih dahulu beberapa varietas yang akan dimohonkan gitu. Nah selanjutnya ada request billingnya juga nggak usah satu-satu. Iya, jadi kalau misalnya sudah ada beberapa permohonan, tinggal di checklist permohonan mana saja yang mau diajukan, langsung diajukan sekaligus. Ya. Namun harus dicatat bahwa kode billing tetap diberikan per varietas. Iya, jadi bayarnya tetap satu-satu. Cuma untuk pengajuannya kita bisa sekaligus. Begitu. Tapi mungkin perlu di note juga Ibu Nina harus komplit dulu ya. Ya, ininya ya.
Yang bisa diajukan kode billing adalah permohonan yang sudah lengkap. Lengkap. Sudah komplit semuanya, baru bisa diajukan kode billingnya. Jadi kalau misalnya tadi pas ngedraft Masih itu draft. masih ada yang kosong, itu tidak akan muncul itu button ajukan kode Ajukan billing. billing. Gitu. Kemudian yang lain adalah pembaruan pada dashboard subproses pemeriksaan substantif. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah memohonkan HPVT sudah aware ya, sudah terinformasi bahwa untuk tahap pemeriksaan substantif itu waktu SLA kita 24 bulan. Ya. 2 tahun ya, kayak yang lama banget gitu. Ya. Mungkin dari pemohon juga bertanya-tanya 2 tahun itu ngapain Ngapain? aja? Varietas saya sudah sampai tahap di mana gitu. Nah, ini kita sediakan di sini. Pada bagian proses pemeriksaan substantif itu ada dibagi menjadi 8. Ya, ada 8 subproses dari persiapan, penanaman, fase vegetatif dan sebagainya sampai drafting sebelum pengambilan keputusan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih, oh varietas saya sekarang lagi fase vegetatif gitu, atau oh varietas saya lagi panen, berarti sebentar lagi selesai gitu, bisa dilihat di situ gitu Mbak Adel. Jadi nanti tim pemeriksanya ya, kalau di sini tim pemeriksanya Ya, akan nanti update ya. nanti yang tim pemeriksanya yang akan mengupdate gitu. Kemudian yang lain adalah generate PDF dan tanda tangan elektronik. Jadi persuratan sekarang sudah tidak lagi dibuat secara manual, tapi sudah bisa langsung di-download dari aplikasi gitu. Beberapa surat diantaranya yaitu surat penerimaan permohonan hak PVT atau perlindungan sementara, kemudian surat penolakan pada tahap pemeriksaan dokumen, surat penolakan setelah uji BUS, sertifikat hak PVT, dan surat dianggap ditarik kembali. Kemudian yang lainnya yang juga diminta nih oleh Bapak Ibu sekalian adalah notifikasi email yang notifikasi pada aplikasi yang terhubung dengan email gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga tidak selalu membuka aplikasi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang baru di dalam aplikasi bisa dicek emailnya gitu. Kemudian yang lainnya kalau misalnya yang kemarin kita belum ada filter atau yang button-button yang warna-warni itu di setiap tahapnya itu belum bisa dicek varietas apa saja yang di dalam tahap itu. Nah, sekarang sudah bisa gitu filter melalui tahapan dari permohonan hak PVT. Nah, ini kita mulai nih, Mbak Adel. Step by step bagaimana cara kita menggunakan atau mengajukan permohonan hak PVT melalui aplikasi Apply PVT. Nah, setelah Bapak Ibu klik aplikasi applypvt.pertanian.go.id, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah apabila belum mempunyai akun, maka silakan klik daftar ya. Di situ ada yang dipanah itu ada daftar. Kalau misalnya sudah punya akun dari yang sebelumnya, sudah pernah dipakai selama 2025, silakan bisa langsung login atau masuk di situ. Ya. Setelah itu kalau misalnya belum punya akun, yang dimasukkan datanya antara lain nama, kemudian ada email yang valid, terutama ya tentu saja harus yang valid karena untuk OTP dan notifikasi dan sebagainya yang terhubung dengan aplikasi akan dikirimkan ke email tersebut. Kemudian nomor HP, kemudian ada alamat dan password ya, atau kata sandi. Kata sandinya itu ketentuannya terdiri dari 8 karakter, mempunyai huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Gitu ya. Dan untuk akun ini kami menghimbau kepada pengguna sebaiknya satu instansi satu akun saja. Sebenarnya kita tidak melarang kalau misalnya ada satu instansi atau satu perusahaan itu punya lebih dari satu akun, tapi untuk mempermudah komunikasi kita, apabila ada yang perlu diklarifikasi itu sebaiknya satu akun saja gitu. Dan mudah untuk pendataan gitu ya. Untuk nanti iuran tahunan juga ya Bu Nina Nah, ya. betul, iuran tahunan juga kita bisa menghubungi ke siapa gitu sebaiknya Dan dari satu pintu instansinya ya. juga bisa langsung klik gitu ya. Tidak perlu betul. banyak akun ya Ya, kalau betul. Nanti intinya. kalau misalnya banyak akun nanti bingung yang permohonan ini pakai akun yang mana Ya, gitu itu ya. ke depannya seperti itu. Menjaga hal-hal seperti itu. Nah,
Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email yang berisi OTP. Kalau sebelumnya itu OTP hanya berlaku 1 menit, tapi pada saat kita melakukan simulasi apply VVT yang dihadiri juga oleh pengguna layanan itu memberi masukan jangan 1 menit, dilebihkan. Nah, ini sekarang kita sudah bikin 3 menit. 3 menit. Nah, OTP-nya berlaku 3 menit untuk kemudian dimasukkan pada proses verifikasi atau pembuatan akun ini gitu. Nah, ini sudah dimasukkan. Setelah itu Sudah dapat OTP di email ya dimasukkan. OTP di email dimasukkan ke dalam proses pembuatan akun. Nah, kalau misalnya sudah selesai memasukkan OTP, dia akan kembali ke login Halaman page login. dan menggunakan akun yang sudah terdaftar tersebut untuk masuk Iya. masuk ke dalam aplikasi gitu. Nah, setelah masuk di halaman Bapak Dashboard Ibu, pemohon ya. dashboardnya akan terlihat di situ ada rangkaian kegiatan yang akan dilalui pada aplikasi ini. Nah, ada juga yang baru tadi yang disebutkan untuk drafting. Dilihat di menu sebelah kiri itu ada menu baru draft permohonan untuk usulan permohonan baru. Jadi ini belum disubmit. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi aja berapa varietas yang akan dimohonkan. Nah, yang di bawahnya list permohonan itu adalah permohonan hak PVT yang sudah diajukan gitu. Jadi kalau misalnya dari draft permohonan ini sudah lengkap, sudah diajukan kode billing, maka dia akan turun ke list permohonan. Gitu, Mbak Tapi Adel. kalau dia belum lengkap, dia tetap di draft ya. Ya, tetap di draft gitu. Nah, untuk mengajukan permohonan baru, silakan klik di tombol biru di sebelah kanan. Kemudian nanti kita akan masuk ke formulir permohonan hak PVT. Formulir ini terdiri dari 5 bagian, Bapak Ibu. Yang bagian pertama itu terkait dengan identitas pemohon. Di situ ada nama pemohon, ada alamat, begitu ya. Nah, perlu diketahui di sini untuk yang orang lain yang dapat dihubungi, ini akan menjadi kontak person kami. Ketika ada yang perlu diklarifikasi atau pengurusan yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk perusahaan silahkan menunjuk 1 orang yang akan menjadi kontak person di kantor pusat PVT-PP untuk segala macam komunikasi yang kita lakukan gitu. Kemudian note yang kedua itu tentang status ya. Status pemohon. Nah, status pemohon. Kalau misalnya dari dalam negeri, WNI maupun badan usaha di Indonesia, itu tidak perlu melanjutkan ke perwakilan di Indonesia. Perwakilan di Indonesia diperuntukkan khusus untuk WNA atau badan usaha asing. Ya, karena permohonan itu harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan juga melalui legalitas di Indonesia. Atau maka konsultan ya. Ya, jadi untuk permohonan dari luar negeri harus melalui badan usaha yang ada di Indonesia maupun konsultan PVT. Ya, saat ini kita sudah punya 49 konsultan PVT yang aktif. Soon, sebentar lagi listnya akan kami tayangkan di website. Nanti Bapak Ibu yang memerlukan bisa melihat di website kami. Nah, untuk badan usaha Indonesia ini diperlukan legalitasnya ya, Mbak Adel ya, bahwa benar bahwa badan usaha ini merupakan perwakilan dari badan usaha yang ada di luar negeri, begitu. Kemudian, nah ini yang tadi sudah kita bicarakan ya. Kalau untuk konsultan PVT, silakan mengisi. Di sini ada nomor pendaftaran konsultan wajib diisi. Dan kalau misalnya konsultannya tidak terdaftar secara resmi di kantor PVT-PP, maka tidak bisa kami terima permohonannya. Gitu. Jadi untuk yang menggunakan konsultan PVT, silahkan mengunggah juga surat kuasa yang diberikan pemohon kepada konsultan PVT. Untuk yang badan usaha, seperti yang sudah saya sampaikan, silahkan melampirkan legalitas usaha di Indonesia. Next, untuk bagian selanjutnya ini adalah untuk Pemulia. nama pemulia. Nah, nama pemulia ini wajib juga diisi pemulia-pemulia yang terlibat dalam proses perakitan varietas. Nah, ini juga kami dari masukan pengguna ya untuk
pemulia yang dimasukkan itu maksimal 15 pemulia gitu. Ya, sementara ini aplikasi ini membatasi hanya sampai 15 pemulia ya, Mbak Adel. Harapan kami yang dicantumkan dalam permohonan adalah personel-personel yang betul-betul terlibat dalam kegiatan perakitan varietas tanaman gitu. Jadi betul-betul ada kontribusinya Ya, dalam gitu ya. perakitan permohonan itu Iya, ya. dalam perakitan varietas dan harap diingat bahwa pemulia-pemulia ini yang sudah dimasukkan dalam formulir akan muncul di sertifikat HPVT. Iya. Jadi mohon berhati-hati dalam penulisan nama ataupun gelar gitu Mungkin ya. urutannya juga. Nah, betul, urutannya juga mohon diperhatikan. Jadi nanti pengisian tersebut akan berdampak ke sertifikat yang Bapak Ibu terima gitu. baik. Jadi untuk yang di sertifikat, untuk penulisan urutan, nama dan sebagainya sesuai dengan yang Bapak Ibu input. Begitu. Nah, setelah itu di bagian bawah itu ada 2 button, selanjutnya dan simpan sebagai draft. Kalau misalnya Bapak Ibu belum apa ya? Belum firm atau mungkin Belum masih ada firm. yang Ya, belum perlu dikonfirmasi betul, gitu. belum ada yang konfirmasi, silahkan simpan saja dulu sebagai draft gitu ya. Atau kalau misalnya mau mengisi ke bagian selanjutnya, disilahkan untuk klik selanjutnya gitu. Jadi tenang aja, bagian satu ini sudah pasti tersimpan kalau Ya. sudah ini ya Bu Nina ya. Betul, Jadi jadi nggak tidak akan ulang dari tidak awal nih. khawatir hilang datanya. Jadi ketika Bapak Ibu kembali lagi untuk mau melanjutkan atau mengedit sesuatu, itu sudah ada di situ, sudah Tersimpan bagian tersimpan. satu ini ya. Bagian satu. Nah, kalau sudah klik selanjutnya, maka kita masuk ke bagian kedua, yaitu informasi tentang varietas. Ini juga adalah titik yang kritis tentang penamaan varietas. Kami sarankan Bapak Ibu melihat ke peraturan perundangan terkait dengan penamaan varietas ini, yaitu Permentan nomor 17 tahun 2025 tentang penamaan dan pendaftaran varietas tanaman. Semua persyaratan terkait dengan penamaan ada di situ. Itu ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian pengisian di bagian ini juga mohon diperhatikan karena ini juga akan masuk ke sertifikat dan juga surat-surat yang lain. Oh iya, ada surat penerimaan, surat penarikan kembali dan sebagainya. Ini juga akan masuk di situ identitas dari varietas ini. Jadi mohon berhati-hati. Terkait pengisian nama botani, sudah kami sediakan fasilitas untuk membuat huruf italik atau huruf miring sesuai dengan ketentuan baku penulisan nama Latin. Gitu ya. Kemudian untuk penamaan kita sediakan 3 opsi. Jika Bapak Ibu hanya mengisi 1 opsi nama, diperkenankan. Tidak perlu kedua dan ketiga. Tapi kalau misalnya memberi opsi yang lain juga dipersilahkan. Begitu ya. Kemudian permohonan asal-usul varietas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu ada 3 kolom. Ada tetua jantan, tetua betina, dan varietas asal. Ini apa bedanya? Kami masih sering tuh menemukan para pengguna layanan mengisi 3-tiganya, padahal tidak harus, gitu ya. Jadi untuk yang varietas hasil persilangan, silahkan mengisi tetua jantan dan tetua betina. Tapi untuk varietas-varietas yang tidak hasil persilangan, silahkan mengisi varietas asal saja gitu. Nah, di sini ada tanda bintangnya. Kalau misalnya hasil persilangan, silahkan diisi tetua jantan dan tetua betina, varietas asalnya di strip aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan hasil persilangan, tetua jantan dan tetua betina di strip, lalu diisi di varietas asal. Gitu. Nah, di sini juga ada isian apakah tetua jantan, betina, dan varietas asal ini sudah di PVT-kan atau belum. Nah, jika tetua atau varietas asal sudah mendapatkan hak PVT, silahkan ditambahkan data negara pemberi hak, nomor sertifikat, dan juga tanggal sertifikat. Dan ini bisa sampai 5 negara ya, Oh, 5 Mbak negara. Adel ya. Jadi ketika dia klik ya, otomatis semua jadi asterik ya? Iya, Ya. otomatis semua jadi asterik wajib diisi. Begitu. Kemudian pengisian selanjutnya yaitu riwayat pemuliaan. Di sini juga informasi yang sangat penting bagi kami, bagi tim pemeriksa PVT dalam memverifikasi syarat kebaruan dan juga
kelengkapan data. Di sini silakan Bapak Ibu mengisi Ini di sini kalau nggak salah proses. ada keterbatasan karakter, Bu Nina. Nah, iya, Ya. betul. Pada box pengisian ini ada keterbatasan karakter 255 ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Kalau Bapak Ibu uraian perakitan varietas itu lebih dari 255 karakter, silahkan dibuat di file Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF dan diunggah ke sebelah kanan. Ini disediakan ada menu unggah di situ. Kalau misalnya sudah mengunggah dan tidak mau menulis di box text box, silakan saja diisi, dilampirkan atau disertakan dalam lampiran, begitu ya. Karena kolom itu asterik ya Bu, jadi tetap harus ada tetap sedikit harus lah ada kata-kata. isinya. Tetap harus ada isinya meskipun isinya cuma pada lampiran gitu. Iya. Selanjutnya adalah penggolongan varietas. Nah, Bapak Ibu silahkan mengisi varietasnya itu masuk ke golongan perbanyakan generatif atau Vegetatif. perbanyakan vegetatif gitu. Apakah dia menyerbuk sendiri atau misalnya menyerbuk silang atau mungkin ada yang lain. Nah, di sini silahkan dipilih dan diisi. Begitu. Yang selanjutnya adalah deskripsi varietas yang dimohonkan hak PVT. Nah, di sini juga ada text box yang wajib diisi, tapi untuk yang lengkapnya juga bisa dilampirkan di sebelah kanan, gitu ya. Kemudian untuk foto, mungkin bisa ditambahkan foto yang sesuai ya Bu Nina. Ya, maksudnya. yang kami butuhkan adalah foto-foto tanaman dan bagian-bagian dari tanaman yang dimohonkan ini. Di sini kami menyediakan sampai dengan 10 foto ya Mbak Adel, tapi uploadnya sekaligus. Jadi nggak satu-satu gitu. Kalau misalnya satu-satu yang terupload ya cuma satu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengupload sekaligus 10 gitu ya di blog ya. Mbak Adel di blog kemudian unggah. Ya, itu bisa diterima dengan masing-masing foto ukuran maksimalnya adalah 2 megabyte. Ya. Selanjutnya adalah mengisi kolom varietas yang paling mirip. Ini paling mirip menurut pemohon, versinya pemohon, ya. Karena dalam uji BUS nanti pemilihan varietas yang paling mirip atau varietas paling pembanding ditentukan oleh pemeriksa PVT yang disetujui oleh Komisi PVT. Jadi menurut Bapak Ibu, varietas Bapak Ibu ini paling mirip dengan varietas yang mana, kemudian sertakan deskripsinya dan juga fotonya. Pengunggahan foto juga sama dengan varietas kandidat tadi. Jadi 10 foto sekaligus dimasukkan gitu. Tapi mungkin perlu di-note ya Bu Nina ya. Varietas yang paling mirip ini kan menurut pemohon. Jadi nanti akan jadi pertimbangan ya. Betul. Bukan berarti ini akan dipilih. Iya. Tapi bisa Betul. jadi ini masuk atau sebagai bahan pertimbangan gitu ya Bu. Ya, betul. Jadi ini adalah informasi awal buat tim pemeriksa bahwa yang ada varietas yang paling mirip dengan kandidat, namun dari tim pemeriksa sendiri juga akan mencari, akan mencari Explore lagi ya. apakah betul ini yang sudah yang paling mirip ataukah ada yang mirip yang lebih mirip lainnya gitu. Nanti akan kami gunakan sebagai referensi juga. Gitu. Nah, dari bagian ini sudah bisa disimpan kembali ke draft. Kalau misalnya lelah gitu ya. Karena di bagian ini memang cukup banyak ya yang harus diisi. Sebentar deh mau ngopi sebentar gitu misalnya. Bisa simpan dulu sebagai draft. Kemudian bisa dilanjutkan. Yang bagian di C itu adalah pernyataan kebaruan. Di sini adalah titik krusial juga, salah satu unsur yang menentukan varietas itu akan mendapatkan hak PVT atau tidak. Di sini kami memerlukan kejujuran dari Bapak Ibu sekalian dan menyertakan bukti-bukti yang memperkuat bahwa varietas ini memenuhi unsur dari kebaruan, gitu ya. Di sini ada isian, apakah varietas pernah diperdagangkan baik di Indonesia maupun di luar negeri, silahkan diisi. Apabila sudah diperdagangkan, silahkan
mengisi yang diperlukan seperti nama dagang dan juga ada SK pelepasan. Nah, kemudian untuk yang diperdakan di luar negeri juga harus mengisi negara dan keterangan nama dagangnya. Ya, negaranya di mana saja, begitu. Pokoknya kalau udah diklik iya, Mm-mm. otomatis akan ada kolom yang asterik ya, akan Ya. berubah jadi asterik. Jadi itu ya Mm-mm. wajib diisi. Ya, wajib Tuh. diisi, betul. Mm-mm. Ini gunanya adalah untuk memberikan informasi kepada tim pemeriksa dalam melakukan penelusuran varietas ini dan juga meyakinkan bahwa syarat-syarat kebaruan bagi varietas yang dimohonkan ini memenuhi persyaratan. Jadi kalau untuk kebaruan itu kan belum diperdagangkan atau sudah diperdagangkan selama 1 tahun di dalam negeri atau diperdagangkan di luar negeri maksimal 4 tahun untuk tanaman semusim dan maksimal 6 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, ini kita melacaknya dari sini, Iya. gitu ya Mbak Adel, sebagai dasar kita menentukan kebaruan. Tapi tim pemeriksa juga punya metode khusus. Iya. Nah, ini rahasia dapur nih tim pemeriksa PPT. Kami tidak percaya begitu saja, walaupun kami selalu berprasangka baik bahwa setiap pemohon itu mencantumkan persyaratan sesuai dengan adanya, tapi kami juga akan mengecek Bapak Ibu, apakah betul ini misalnya belum pernah diperdagangkan atau misalnya sudah diperdagangkan sejak tahun berapa, nanti kami akan melakukan penelusuran lagi, begitu. Dari sini sudah selesai di bagian C, kita masuk ke bagian D. Ini adalah informasi penting lainnya. Di sini ada terlalu kecil ya nggak kelihatan. Oh, itu informasi pengalihan kepemilikan. Oh, pengalihan kepemilikan, apakah ini sudah dialihkan atau belum? Kemudian ada Bank Gen yang perlu diisi mungkin Bank ya, Gennya ada di apakah mana. pernah diajukan di negara lain. Nah, di sini juga kami sediakan sampai dengan 5 negara. Ini biasanya untuk permohonan dari luar negeri ya Mbak Adel ya. Sudah melalang buana ke berbagai negara untuk diajukan hak PVT-nya, kemudian apakah dia sudah di-granted atau belum. Kalau misalnya sudah di-granted mungkin bisa disampaikan nomor sertifikatnya dan lain-lain. Mungkin Kemudian di ada informasi tambahan ini isinya kira-kira Oh apa ya, ya yang mau ditambah? ada juga untuk Bank Gen untuk penyimpanan benihnya di mana. Kemudian ada informasi tambahan. Nah, Nah, ini nih. gunanya informasi tambahan ini bagi pemohon yang mengajukan lebih dari 1 permohonan, misalnya ada 5 gitu ya. Lalu ada preferensi varietas mana yang menjadi varietas pertama yang diajukan. Jadi ada urutannya. Nah, gitu nanti kita bisa di sini informasi tambahan bahwa varietas ini adalah varietas pertama dari 5 varietas yang diajukan, gitu. Dan selanjutnya, misalnya kedua, varietas ini varietas kedua yang diajukan dari 5 permohonan. Nah, ini gunanya apa, Bapak Ibu? Ini akan menentukan urutan pemberian kode billing dan juga urutan nomor pengajuan di data kami, begitu ya. Jadi ini akan berefek pada saat pemilihan varietas pembanding, karena varietas yang sudah masuk duluan bisa menjadi pembanding varietas berikutnya. Nah, ini akan sangat berguna bagi kami informasinya. Silahkan ditambahkan di bagian informasi tambahan. Ya, dari sini kita sudah hampir selesai nih para Sobat PVT-PP. Kita sudah sampai di poin D. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah pemberi kuasa dan pernyataan. Di sini Bapak Ibu bisa mendownload suratnya, masih harus ada tanda tangan basah di atas materai, kemudian diupload kembali. Ini sebagai surat pernyataan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam formulir adalah benar dan memberi kuasa kepada Pusat PVT-PP untuk menggunakan informasi yang ada untuk proses permohonan hak PVT. Nah, di sini langsung saja disimpan permohonan. Kemudian apabila Bapak Ibu kembali ke apa Mbak istilahnya dashboard ya, berada gitu ya. Dia akan masuk lagi ke yang data permohonan. Ya, di data permohonan yang pertama belum ke list permohonan ya, masih yang di draft permohonan. Nanti Bapak Ibu di situ akan melihat ada statusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi
per bagian disimpan. Nah, di bagian ini nanti akan statusnya draft gitu ya, draft gitu. Tapi kalau misalnya semua bagian sudah diisi, maka statusnya akan berganti menjadi permohonan lengkap. Itu Gitu ya. biasanya juga ada ini Bu Nina, mungkin ini terlalu kecil ya. Mm-mm. Jadi nanti akan ada pop-up, Anda memiliki permohonan yang sudah lengkap. Oh iya Gitu. betul. Jadi ada pop-up gitu. Notifikasi ya di bagian bawah itu ada pop-up, di situ ada satu permohonan sudah lengkap begitu. Nah, itu langsung bisa diklik. Kalau sudah demikian maka bisa Kita klik nih. dilakukan apa checklist ya, Ya, checkbox. checklist. Kita klik saja di bagian checkbox Sudah komplit. varietas-varietas mana yang permohonannya sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap semua, maka akan keluar button ajukan kode billing. Ya. Tapi kalau misalnya yang diklik itu ada salah satu aja yang belum lengkap, button ajukan kode billing Itu tidak nggak akan keluar. keluar. Iya, benar. Gitu. Ternyata keluar. Jadi itu untuk menjaga supaya formulir-formulir yang sudah akan diajukan itu betul-betul isinya lengkap. Begitu. Kemudian untuk proses pengajuan kode billing nanti akan diterima oleh bendahara kami. Kemudian untuk kode billingnya akan disampaikan juga dalam aplikasi. Nanti di situ ada menunggu pembayaran ya kalau nggak salah Iya, dia akan statusnya. menunggu pembayaran. Dan harap diingat bahwa kode billing hanya berlaku selama 7 hari kerja. Gitu. Kalau misalnya tidak dibayar dalam 7 hari kerja, maka statusnya menjadi expired dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau sudah seperti itu, maka untuk draft permohonan yang belum dibayar tersebut, dia akan kembali ke statusnya ke draft. Gitu. Ya, tapi jangan khawatir karena isiannya tidak akan hilang. Gitu. Yang perlu Statusnya aja yang berubah ya. Statusnya aja yang berubah. Yang perlu dilakukan adalah klik aja selanjutnya sampai terakhir adalah simpan permohonan. Nah, itu akan menjadi permohonan lengkap kembali. Begitu. Kalau sudah mendapatkan kode billing, ada statusnya menjadi menunggu pembayaran, silakan Bapak Ibu mendownload kode billing tersebut, kemudian melakukan pembayaran baik melalui ATM ataupun melalui mobile, internet banking juga bisa, mobile banking. Nanti buktinya silakan diupload beserta tanggal pembayarannya. Begitu. Kalau sudah begini, akan diverifikasi. Nanti ada verifikasi kembali dari Bendahara PNBP, apakah bukti bayar yang disampaikan sesuai dengan kode billing yang dikirimkan. Kalau sudah lolos verifikasi, nanti akan pembayaran sukses dan akan ada status permohonan baru. Ya, permohonan baru. Ya, dengan permohonan Statusnya baru. berubah. Nanti bisa dicek di kotak yang biru itu varietasnya sudah masuk sebagai permohonan baru dan sudah dapat nomor peng. Nah, peng itu artinya pengajuan. Nah, ini adalah tanggal di mana dia sudah masuk permohonannya dengan lengkap. Nah, di situ. Kalau misalnya yang kemarin Bapak Ibu hanya mengajukan pembayaran saja, tapi belum memasukkan formulir, itu maka belum keluar itu nomor pengnya. Nah, kalau sekarang begitu sudah dibayar, maka dia akan otomatis akan keluar nomornya secara auto generate. Ini juga harus di-note sebagai verifikasi ketika kebaruan ya, Bu Nina ya? Ya, betul. Untuk kebaruan juga kami menghitung dari tanggal pengnya ini. Iya, gitu. tanggal peng. Ya. Dari misalnya sudah pernah diperdagangkan dari tahun berapa dari luar negeri, kita menjadi dasar penentuan kebaruan itu ketika sudah keluar nomor pengnya ini. Gitu. Ya. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan persyaratan yang dilakukan oleh tim pemeriksa PVT. Jadi nanti setelah ada permohonan masuk, dari ketua kelompok kami akan melakukan pendelegasian tugas kepada tim pemeriksa PVT yang bertugas. Nah, di sini juga akan bisa dilihat ya data permohonannya di situ. Bisa dilihat ada pemeriksaan persyaratan. Dari tim pemeriksa PVT nanti akan kalau misalnya ada kekurangan syarat atau ada dokumen yang belum lengkap, nanti akan ada notifikasi di situ revisi. Kalau misalnya ada revisi, artinya
dokumen yang diajukan masih memerlukan perbaikan. Tapi kalau misalnya di situ sudah di statusnya diterima, itu artinya sudah selesai dan syarat-syaratnya semuanya lengkap. Begitu. Nah, kalau misalnya tadi hasil penelusuran kami ada apa ya? Ada yang kurang. Ada tidak memenuhi unsur Oh, kebaruan. kebaruan. Heeh. Oke. Di sini statusnya bisa berubah menjadi ditolak. Begitu ya. Nah, kalau misalnya mendapatkan status revisi, Bapak Ibu bisa klik secara rincinya di situ. Di setiap kolom isian itu nanti di sebelah kanan ada merah-merahnya nih. Nah, di situ bisa diklik kira-kira kurangnya di mana. Kira-kira apa yang diminta oleh tim pemeriksa PVT, apa yang belum jelas, apa yang belum lengkap, di sini bisa dilihat. Kemudian bisa diisi kembali bagian kolom itu untuk diperbaiki. Begitu. Nanti dari tim pemeriksa akan memeriksa kembali kekurangan syarat yang sudah dipenuhi oleh pemohonnya. Nah, ini salah satu bedanya sama aplikasi lama ya, Bu ya? Kalau dulu kan tidak per kolom ya, Ya, maksudnya. betul. Ini Jadi juga ada ringkasan di bawah ya. betul, Ya. betul. Hanya kita lihat di riwayat notifikasi begitu ya. Kalau sekarang bisa per kolomnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang ada merah-merahnya itu bisa diklik. Kalau misalnya tidak ada, artinya itu sudah oke. Sudah Ya, oke. sudah Iya. oke. Informasinya tidak perlu diubah lagi. Begitu. Kemudian apabila statusnya sudah Memenuhi persyaratan memenuhi ya. persyaratan, maka akan dari ketua kelompok kami akan memverifikasi hasil pemeriksaan persyaratan dokumen permohonan yang dilakukan oleh tim pemeriksa PVT untuk kemudian mengeluarkan surat penerimaan permohonan hak PVT atau perlindungan sementara. Begitu. Nah, bisa dilihat di kolom yang sebelah kanan ya, agak kecil memang, tapi kalau diperhatikan, kalau misalnya ada tanda coret, artinya suratnya belum tersedia. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada tanda coret, artinya bisa diklik dan Bapak Ibu bisa sekaligus mendownload Iya, suratnya. di icon yang hitam itu, Bu. Iya, di Iya. icon yang sebelah yang hitam itu. Nah, apa yang terjadi apabila permohonannya ditolak? Nah, itu nanti statusnya akan berubah menjadi ditolak di tahap pemeriksaan persyaratan. Kemudian di sebelah kanan itu bisa mendownload suratnya juga, surat penolakan beserta alasan penolakannya apa. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kekurangan syarat sudah dipenuhi atau misalnya memang sudah sempurna dari awal, statusnya sudah diterima, itu nanti akan sama statusnya selama 6 bulan. Iya. Artinya bahwa permohonan Bapak Ibu itu sedang proses pengumuman di dalam berita resmi selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kita ya tinggal nunggu aja ya, Mbak Adel ya. Sampai dengan nanti setelah 6 bulan baru Bapak Ibu bisa klik di situ ajukan kode billing untuk pemeriksaan substantif. Nah, ini sekaligus menjadi pernyataan bagi pemohon bahwa pemohon mengajukan pemeriksaan substantif. Kalau selama ini kita masih minta surat ya, Mbak Adel ya. Karena di undang-undang mempersyaratkan pada proses uji bus atau pemeriksaan substantif itu pemohon harus mengajukan surat. Nah, ini kami pandang kurang kurang praktis. Efisien ya. Kadang-kadang kita juga mengingatkan ya, harus mengingatkan dulu karena suratnya mana. kalau sudah 1 bulan tidak mengajukan itu maka permohonan ditarik kembali. Ya, otomatis dianggap seperti itu Iya, ya. dianggap ditarik kembali. Kalau di aplikasi nanti akan ada notifikasi bahwa pengumuman Anda sudah selesai, silakan ajukan pemeriksaan substantif gitu. Jadi mudah-mudahan tidak kelewat-kelewat lagi gitu ya, Mbak Ada. Dan harap diingat kalau misalnya tidak melihat notifikasi atau tidak melihat aplikasi lebih dari sebulan tidak mengajukan permohonan hak pemeriksaan substantif, maka nanti akan keluar surat dianggap ditarik kembali gitu. Nanti ada notifikasi email juga ya? Nanti ada notifikasi yang di email juga. Nah, ada satu lagi yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Jadi
Gini Bu Nina, kalau misalnya nanti dia belum selesai masa pengumumannya, icon Mm-mm. hitam itu yang untuk pembayaran dia belum Iya, betul. tampil. Nah, itu Mm-mm. mungkin Bapak Ibu bedanya. Ya. Kalau yang secara manual mungkin Iya. masih bisa ya, belum 6 bulan tapi sudah Mm-mm. diajukan gitu. Tapi kalau di aplikasi Mm-mm. karena harus berurutan sesuai dengan Mm-mm. persyaratan, maka setelah 6 bulan, maka yang tombol untuk Hitam. pengajuan Mm-mm. itu Ajuan balik. baru akan muncul setelah 6 bulan. Mm-mm. Begitu. Nah, untuk pengajuan kode billingnya dan proses Mm-mm. verifikasinya sama dengan yang sebelumnya. Iya. Begitu. Termasuk unggah bukti bayar Ya. dan lain-lain. Nah, ini kemudian ketika eh, ketika sudah Mm-mm. dibayar, sudah diverifikasi, maka statusnya adalah untuk pemeriksaan substantif atau Iya. pengujian. Nanti di situ di bagian tahap pemeriksaan substantif bisa diklik, di situ ada 8 subproses. Nah, Mm-mm. nanti Bapak Ibu bisa lihat nih varietasnya sudah sampai di proses apa. Apakah Mm-mm. masih persiapan, apakah sudah ditanam, Mm-mm. apakah sudah sampai fase generatif, ke Mm-mm. fase vegetatif, kemudian ke panen gitu ya. Kemudian ada proses pelaporan, proses penetapan rekomendasi gitu bisa dilihat semua. Mm-mm. Bagaimana kalau misalnya uji busnya ada kendala gitu, Mbak Nah, Adel? ini Suka ada pertanyaan gitu ya? ya. Karena di beberapa kasus karena sebab yang Mm-mm. tidak bisa kami kendalikan seperti faktor Mm-mm. iklim, cuaca maupun dari Mm-mm. serangan hama penyakit, Mm-mm. suatu uji bus itu harus diulang gitu. Ya, Atau mungkin benihnya yang ya benar. daya tumbuhnya Kurang kurang baik. kurang Oh. baik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami menyarankan, menghimbau kepada Bapak Ibu Mm. pemohon hak PVT apabila mengirimkan benih atau Mm-mm. materi yang digunakan untuk uji bus, mohon betul-betul berkualitas Mm-mm. prima ya, Ya, kualitasnya baik dengan daya tumbuh yang vigor. baik, Mm. vigoritasnya baik dan Mm-mm. sebagainya untuk mengurangi resiko Ya. pengulangan penanaman pada saat uji bus begitu. Mm-mm. Kalau misalnya ada peristiwa pengulangan uji bus, maka prosesnya dia akan Ya. kembali lagi ke mungkin ke persiapan atau kembali ke Mm-mm. penanaman begitu ya. Jadi tidak tidak Mm-mm. tidak selesai dulu baru kembali, tapi nanti dia akan Mm-mm. otomatis diisi oleh tim pemeriksa PVT Mm-mm. sampai di tahap mana dia, Mm-mm. apakah akan ditanam kembali dan sebagainya. Begitu. Kemudian apabila sudah selesai semua dari tim Mm-mm. pemeriksa juga sudah Mm-mm. melakukan pelaporan, maka proses berikutnya adalah keputusan Kepala Pusat PVTPP. Di sini akan ada verifikasi kembali sebelum dilakukan Mm-mm. penerbitan sertifikat hak PVT maupun surat penolakan hak PVT. Mm-mm. Begitu. Ini jadi ada proses final drafting ya di sini ya. Ya, betul. Di Kita sini untuk akan cek ada lagi. verifikasi terakhir. Heeh. Karena ini sertifikatnya Mm-mm. berlaku 20 tahun Mm-mm. Jadi di sini untuk tanaman semusim Mm. dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jadi isinya harus betul-betul benar begitu Mm-mm. ya. Nah, ini Nah, di putusan sini Kepala Pusat nih. ya untuk permohonan HPVT yang telah disetujui maka dapat diunduh sertifikatnya. Mm-mm. Lalu ada juga dapat mengunduh lampiran deskripsi dari Mm-mm. varietas yang mendapatkan HPVT. Ya. Tapi kalau misalnya dia ditolak, maka yang diunduh adalah surat penolakan beserta alasan penolakannya seperti apa. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Mm. Nah, setelah mendapatkan sertifikat hak PVT, otomatis varietas yang dilindungi tersebut sudah wajib membayar iuran tahunan tahun pertama. Gitu. Jadi ini sifat perlindungan ini bayar di awal ini Bapak Ibu. Begitu dapat sertifikat, maka sudah berlaku pembayaran iuran tahunan untuk tahun pertama. Begitu ya. Untuk caranya sama dengan yang pembayaran sebelumnya, ajukan kode billing, setelah mendapatkan dibayar, diunggah buktinya, kemudian diverifikasi. Nanti di sini, di pembayaran iuran tahunan ini, akan ada keterangan ya untuk pembayaran ke berapa gitu. Jadi kalau sudah dibayar ini ada pembayaran iuran pertama, nanti kemudian di tahun kedua ada keterangan pembayaran iuran tahunan kedua dan sebagainya. Nah, untuk iuran tahunan ini kita ada 5 sistem alert atau peringatan.
gitu, sebelum waktu jatuh tempo. Mm-mm. Sebelum waktu jatuh tempo, berapa minggu sebelum jatuh tempo, pada saat jatuh tempo, kemudian untuk pembayaran iuran tahunan ini kan ada masa tenggang ya, Mbak Ya, Adel. hanya Ada masa bulan. tenggang 6 bulan setelah tanggal jatuh tempo. Nah, Hmm. nanti sebelum masa tenggang habis, sebulan sebelum masa tenggang habis akan ada alert, dan ketika dia sudah habis masa tenggangnya, itu ada alert lagi. Kalau misalnya sampai masa tenggang habis ini tidak dilakukan pembayaran iuran tahunan, maka dia Otomatis. akan otomatis berhenti perlindungannya. Jadi sudah dinyatakan dicabut perlindungan hak PVT-nya. Begitu. Kemudian untuk tahun kedua itu juga ada kewajiban mengisi LK ya Bapak Ibu. Di sini sebelum melakukan pembayaran iuran tahun kedua, silahkan diklik di situ, di-download dokumen LK yang harus diisi, kemudian di-upload dan lakukan pembayaran untuk iuran tahunan kedua. Nah, ini juga menjadi PR kita nih Mbak Adel ya, Ya, untuk perbaikan supaya untuk pengisian LK ini juga bisa dilakukan secara web based. Ini juga sudah kita rencanakan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Selanjutnya. Ya. Ya, baik. Nah, ini untuk bagi pemegang hak PVT yang kira-kira mau memberhentikan secara sengaja Iya. hak PVT-nya, misalnya varietasnya sudah tidak komersil Komersial. lagi, mau ganti varietas yang baru, ataupun alasan lain yang menyebabkan pemegang hak PVT sudah tidak mau melanjutkan perlindungan terhadap varietasnya, maka di sini disediakan button untuk pemberhentian perlindungan. Nanti di situ kami juga meminta untuk pemegang hak PVT yang mau menghentikan itu untuk mengupload surat permohonannya beserta alasannya. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim kami, baru dilakukan pemberhentian perlindungan. Iya. Begitu, Mbak Adel. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberi pencerahan untuk Bapak Ibu dalam mengajukan permohonan hak PVT-nya melalui aplikasi Apply PVT. Begitu ya, nanti bisa di aplikasi kami, insya Allah kami akan sediakan panduannya, panduan pengisian dan juga video tutorial. Tapi kalau saat ini meskipun sudah bisa dipakai per 11 November kemarin ya Mbak Adel, sudah mulai. kami masih melakukan beberapa penyesuaian dan migrasi data sehingga untuk kelengkapannya mungkin saat ini belum tersedia, tapi dalam waktu dekat akan Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi kami, ada video tutorialnya, ada panduannya dan sebagainya. Begitu Mbak Adel. Ya, terima kasih. Jadi gitu Bapak Ibu semuanya, ya terima kasih Bu Nina atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ini memberikan pencerahan ya sama Bapak Ibu Sobat PVT-PP. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Bu Nina di kolom chat ya. Saya bacakan saja untuk pertanyaan pertama dari Ibu Dian. Apakah aplikasi pelepasan dan perlindungan harus mendaftar sistem sendiri-sendiri? Dan apa yang menyebabkan pengajuan PVT ditarik kembali? Baik, Itu. terima kasih Ya, pertanyaannya. Ini Bu Dian, apa Mbak Dian, apa Mas Dian ya? Iya. Karena Iya. Dian itu banyak, Iya. bisa dipakai semua orang. Apakah aplikasi pelepasan dan perlindungan harus mendaftar sendiri? Betul, pada saat ini sistem kami itu masih sendiri-sendiri. Kami juga berharap untuk proses yang ada di pusat PVT-PP, semua layanan yang ada di pusat PVT-PPP bisa melalui satu kali apa ya namanya, satu kali sign on gitu ya. single sign on gitu, sekali masuk bisa kita Langsung pilih semua. beberapa permohonan. Nah, saat ini sedang dalam masa pengembangan ya Bapak Ibu. Beberapa layanan yang ada di pusat PVT-PP sudah dibuatkan satu portal supaya mempermudah bagi Bapak Ibu yang akan melakukan atau akan menjalani beberapa layanan sekaligus gitu. Tapi untuk sementara ini, terutama untuk aplikasi layanan PVT masih harus Bisa ya, harus sendiri ya, masih login sendiri. sendiri di Apply PVT, belum bisa gabung dengan yang lainnya.
Dan apakah pengajuan PVT ditarik kembali? Nah, Itu penyebabnya apa nih? penyebabnya biasanya karena pemohon tidak bisa memenuhi Mm-mm. kekurangan syarat. Mm-mm. Itu kasus yang terbanyak Mm-mm. seperti itu. Misalnya tidak bisa menunjukkan bukti Mm-mm. kebaruannya, Mm-mm. bukti penjualan pertama kalau misalnya memang sudah dijual, atau ada kendala lain ya Ya. dari sisi Mm-mm. pemohon tidak bisa memenuhi kekurangan syarat kami, maka untuk pengajuan PVT-nya ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari Bapak Irwan. Izin bertanya, Bu, saya baru tahu kalau ada pembatasan jumlah pemulia saat mencoba mengisi aplikasi di minggu ini. Apakah ada rencana untuk mengubah kebijakan ini? Karena sepertinya tidak ada dasar hukum terkait pembatasan jumlah pemulia. Dan apakah sudah ada fitur notifikasi apabila masa pengumuman akan berakhir? Supaya pemohon bisa mengajukan uji bus. Terima kasih. Silakan Ibu Ning. Baik, terima kasih Bapak Irwan. Jadi memang untuk di aplikasi ini kami sudah mencantumkan 15 pemulia ini berdasarkan permohonan yang sudah pernah masuk ya. Ya. Mbak Adel memang paling banyak 15 gitu ya. Kami benar-benar berharap bahwa pemulia yang dicantumkan di dalam formulir permohonan itu adalah yang benar-benar terlibat di dalam perakitan varietas ini. Begitu ya. Tapi kalau misalnya lebih, ini mungkin ada kebijakan khusus nanti kami diskusikan di kantor PVTPP akan seperti apa. Memang tidak ada dasar hukumnya bahwa pemulia itu harus di bawah 15, itu tidak ada dasar hukumnya, tapi ini adalah sebuah kewajarannya. Apabila perakitan varietas ini satu tim itu iya sampai 30-40 orang kan kayaknya Rame. kurang wajar begitu ya. Jadi kami berharap yang dicantumkan adalah yang benar-benar melakukan kegiatan perakitan varietas. Begitu. Lalu apabila masa pengumuman akan berakhir, tentu saja akan ada fitur. notifikasi. Ya, Melalui baik. email ada ya, Bu ya? Oh iya, Ya. semua notifikasi yang ada di aplikasi akan terhubung ke email yang terdaftar di akun tadi. Gitu. Jadi nanti silakan rajin-rajin mengecek email dan juga notifikasi yang ada di aplikasi. Ya. Sekarang pertanyaan ketiga nih Bu Nina dari Pak Firzon. Kalau boleh usul untuk notif jatuh tempo pembayaran iuran tahunan dan masa tenggang selain ke email, link ke nomor WA pemohon juga. Terima kasih. Gimana nih Bu Nina Waduh. tanggapannya? Kita udah Ya, baik Mas Firjan, ini sebenarnya sudah ada di rencana kami ya, Mbak Adel, bahwa untuk notifikasi itu selain ke email juga ke nomor WA. Tapi sampai sekarang kami belum bisa memfasilitasi ke nomor WA Pak Firjon karena ada beberapa persyaratan dari WA-nya sendiri apabila nomor itu menjadi nomor blast atau ya. nomor itu ya, apa sih istilahnya ya? Ya. Yang bisa Buat kirim menyampaikan notifikasi ya. notifikasi kepada pemohon. Jadi sampai saat ini mohon maaf kami belum bisa ke nomor WA. Kami masih mengusahakan, mudah-mudahan tahun depan bisa. Gitu. Oke. Silakan. Oke, selanjutnya dari Ibu Yesi, maaf Bu, apakah sertifikat ada formulir lainnya? Formulir apa ya Bu Yesi maksudnya? Mungkin sebelum sertifikat terbit, apakah ada formulir lain seperti itu? Oh ya, Sepertinya saya kalau untuk formulir yang kita minta itu sudah dimintakan di awal. Iya, Ya, jadi untuk sudah. persyaratan maksudnya untuk formulirnya sudah ada di bagian persyaratan. Setelah itu kami tidak akan minta apa-apa lagi sampai dengan keluar sertifikat HPVT. Sertifikat HPVT itu akan dilengkapi dengan lampiran deskripsi varietas yang mendapatkan HPVT hasil dari uji bus. Ya. Gitu ya. Jadi selain sertifikat juga akan dilampiri oleh deskripsi varietas. Begitu. Nah, begitu Bu Yesi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan. Mohon ditambahkan fitur untuk menghapus file yang sudah masuk ke field lampiran. Untuk memperbaiki, jika salah klik field lampiran harusnya kosong. Ternyata salah klik menjadi terisi. Atau di bagian foto, jika salah klik foto yang akan diunggah dan jumlah foto yang benar lebih sedikit daripada jumlah foto yang salah diunggah.
Oh, ini pasti Pak Gunawan sudah coba aplikasi nih, baru nih. iya nih. Jadi tahu banget ini. Tahu bang. Ya, baik Pak Gunawan, terima kasih untuk masukannya. Nanti akan kami Kami teruskan note sih. ke pengembang kira-kira untuk menu edit di sini ya, untuk menghilangkan atau misalnya menambahkan dan sebagainya. Apakah dimungkinkan? Harusnya sih bisa ya. Nanti akan kami sampaikan ke pengembang. Kebetulan karena ini masih masa garansi, jadi mungkin bisa diperbaiki. Makasih Pak Gunawan atas masukannya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Selanjutnya dari Bapak Agus Chandra. Bagaimana jika kami tidak tahu varietas yang paling mirip, Bu? Apakah kami bisa kosongkan formnya? Hmm. Sayangnya ini asterik ya, Bu. Nah, ya, ini adalah bagian dari persyaratan di formulir Pak Agus Chandra. Jadi kalau misalnya sepengetahuan pemohon saja, apapun yang dimasukkan ke dalam formulir itu akan kami terima karena nanti verifikasi untuk varietas yang paling mirip untuk dijadikan pembanding pada saat uji BUS itu dari tim pemeriksa yang menentukan. Jadi silahkan diisi varietas yang menurut pemohon ini yang mirip gitu. Ya, bisa diisi varietas apa saja. Informasinya bisa dilihat di website yang dari tim pelepasan misalnya ya, Ya. Pak Ada Hortikultura itu ada Prosit, pertanian.go.id ataupun mungkin dari SK-SK pelepasan bisa dilihat di situ. Atau bisa juga dilihat di list sertifikat PVT yang sudah dapat list sertifikat kan sudah ada di website nih. Nah, terus mungkin informasinya mana yang terbaru bisa dilihat di berita resminya ya, Bu Ya, Ina ya, betul. yang sudah ada di website kami. Ya, jadi Bapak Ibu untuk varietas-varietas yang sudah mendapatkan hak PVT juga kami umumkan dalam berita resmi, sudah ditampilkan di website PVT. Itu nanti bisa dicari informasinya di situ sudah lengkap, nama varietasnya apa, deskripsinya seperti apa, dan ada fotonya juga. Itu bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk mencari varietas yang paling mirip. Bisa di-searching di website. Oke. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ferdi Maulana. Apakah ada template untuk riwayat pemuliaan dan juga deskripsi varietas? Kalau untuk template dari kami tidak ada, Pak Ferdi ya. Jadi silakan saja bentuknya seperti apa. Tapi biasanya dari breedernya, dari pemulia itu sudah sudah punya pola ya. Kalau untuk riwayat pemuliaan maupun skema breeding itu seperti apa. Kalau untuk metode pemuliaan itu kan sudah ada pakemnya ya. Untuk menyerbuk sendiri nanti seperti apa, menyerbuk silang seperti apa, ataupun ada modifikasi itu nanti pemulia itu biasanya sudah paham seperti apa. Kalau untuk riwayat pemuliaannya sendiri disajikan secara naratif aja. Jadi misalnya varietas itu asalnya didapatnya dari mana, kemudian apa yang dilakukan selama proses perakitan varietasnya itu silahkan dijabarkan dengan jelas beserta kodenya mungkin ya, kode-kode aksesi yang terlibat dalam proses seleksi dan sebagainya silahkan dijelaskan secara rinci pada riwayat pemuliaannya. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dian UGM. Jika ada dokumen revisi, berapa batasan waktu untuk perbaikan? Kemudian, apakah aplikasi ini juga menyimpan sertifikat jika pengajuan PVT sudah disetujui? Baik, jadi untuk revisi itu batas waktunya adalah 3 bulan. Kalau misalnya waktu 3 bulan tidak cukup, ada kekurangan syarat yang belum dipenuhi, silahkan ajukan perpanjangan 3 bulan lagi. Jadi maksimal 6 bulan. Di situ ada 6 bulan waktu untuk melakukan perbaikan. Nanti di setiap 3 bulan dan setelah perpanjangan itu akan ada alert, ada notifikasi dari aplikasinya bahwa waktu Anda untuk memenuhi kekurangan syarat akan segera berakhir pada tanggal sekian. Itu akan ada alertnya, ada notifikasi dan juga dikirim ke email. Begitu. Kemudian untuk sertifikat selama akunnya aktif maka akan tetap tersimpan dan bisa di-download kapanpun oleh akun yang bersangkutan. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Quinta. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dan yang akan diupload, Bu? Dokumen yang disiapkan itu dalam bentuk PDF dan JPEG. Apa yang menjadi syarat substantif? Baik. Dokumen apa saja? Nah, ini kalau di aplikasi yang lama ada ya.
Mbak Ya. Adel ya, Hmm. dokumen-dokumen apa Mm-mm. saja. Nah, ini kayaknya ada miss di aplikasi yang kedua. Mungkin nanti Mungkin akan kami tambahkan listnya ya. list dokumen apa saja yang harus disiapkan. Tapi secara rinci penjelasannya silahkan Mbak Quinta atau Bu Quinta silahkan buka di Permenta nomor 25 tahun 2021. Di situ ada persyaratan apa saja untuk masing-masing jenis varietas yang akan diajukan. Ya, Gitu ya. oke. Kemudian untuk dokumennya dalam bentuk PDF, betul, dan JPEG untuk foto yang Ya, untuk akan foto. dilampirkan di bagian deskripsi varietas tanaman, itu fotonya dalam bentuk JPEG. Kalau untuk dokumen yang lainnya Mm-mm. dalam bentuk PDF. Mm-mm. Syarat substantifnya, syaratnya dia sudah diterima permohonannya dan sudah Mm-mm. melalui proses pengumuman selama 6 bulan. Baru Ya, nanti dia bisa masuk masuk ke ke syarat. pemeriksaan substantif. Nah, kalau misalnya yang di sini yang dimaksud syarat substantif adalah suatu Varietas. syarat varietas Mm-mm. mendapatkan PVT, maka syaratnya cuma ada 5. Cuma nih, tapi untuk Cuma. mendapatkan 5 ini adalah cukup perjalanan yang cukup menantang ya, Mbak Adel ya. Mm-mm. Yang pertama dia harus baru, kemudian dia harus unik, harus beda dengan varietas yang sudah ada, harus seragam Mm-mm. sifat-sifat utamanya, kemudian harus stabil apabila ditanam di beberapa generasi, dia karakteristiknya tidak berubah, dan yang terakhir adalah diberi nama. Diberi Jadi baru, unik, seragam, stabil, stabil dan dan diberi diberi nama. nama. Syaratnya hanya 5 itu. Untuk syarat penolakan juga apabila tidak memenuhi persyaratan BUS ini tadi. Begitu. Ya. Baik Bu Nina, terima kasih. Sudah semua pertanyaan sepertinya sudah dijawab. Tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.23 nih. Nah, Bapak Ibu Sobat PVTPP, dimanapun Anda berada, kita tiba di penghujung acara. Jika masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa chat ke WA Center Pusat PVTPP di 0811 1010 0750. Saya ulang, WA Center Pusat PVTPP bisa Ibu Bapak chat di nomor 0811 1010 0750. Nah, Sobat Ke email ya, PVTPP, Mbak Adel. ya bisa juga Pakai email. bisa juga ke melalui email Pusat PVTPP ya, Atau Ya. ke bidang PVT atau ke bidang pvt@gmail.com. Nah, Bapak Ibu Sobat PVTPP, saya Adel sebagai host pada hari ini dan Ibu Nina sebagai narasumber pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara POT seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.